satu sembah Kau saat ini, saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu ku rasakan, satu sembah Kau, hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini, urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini, urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan, saat aku menyembah Kau Tuhan. Shalom, damai di hati. Di hari Minggu tanggal 20 September tahun 2020 sebagai jemaat Gemim Shalom di Karombasan, Manado. Ibadah saat ini menggunakan tata ibadah Minggu bentuk 3. Marilah beribadah kepada Tuhan. Untuk itu jemaat diundang berdiri. Kita nyanyikan bersama NKB nomor 3, Terpujilah Allah. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya.
Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Nats pembimbing dalam ibadat kita bersama saat ini terdapat dalam Kolose pasal 3 ayat 23 hingga ayat 24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Jemaat disilakan duduk. Kita nyanyikan bersama-sama MKB nomor 126. Tuhan memanggil. Tuhan memanggilmu, hai dengarlah. Apapun yang terbaik Dia berikanlah. Dan jangan kau kejar hormat semu. Muliakan saja Yesus Tuhanmu. Dia karya diberkatinya. Namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, yang terbaik kepada Tuhanmu. Jemaat Tuhan, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengaku di hadirat-Mu yang kudus bahwa kami telah berdosa kepadamu oleh karena kesalahan, kejahatan, kelalaian, ketidaktaatan dan ketidaksetiaan kami kepadamu. Kami yang menjalani hidup bertentangan dengan kehendak-Mu. Karena itu ya Tuhan, janganlah murka dan mengingat-ingat akan dosa untuk seterusnya. Tetapi ampunilah dan kasihanilah kami yang telah berdosa ini, karena sesungguhnya kami sekalian adalah umat-Mu. Amin. Kita sambut dengan menyanyi bersama-sama Kidung Jemaat nomor 33, Suaramu Ku Dengar. Suaramu ku dengar, memanggil diriku supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadapan Allah. Firman Tuhan berkata
dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 56 hingga ayat 57. Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kita memuji Tuhan dengan menyanyi bersama-sama klik nomor 369, Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Tuhan menyertai saudara-saudara dan menyertai saudara juga. Marilah kita berdoa. Sabdamu ya Tuhan abadi dan suluh langkah kami. Kami sangat membutuhkannya, yang menuntun kami ke jalan yang benar. Karena itu, Roh Kudus, sinarilah dengan cahaya kehidupan, yaitu sabdamu, dan kami jemaatmu mendengarkan. Amin. Dengarkanlah pembacaan Alkitab terdapat dalam kitab Perjanjian Lama, Amsal pasal 8 ayat 14 hingga ayat 21. Amsal pasal 8 ayat 14 hingga ayat 21. Tertulis demikian. Padaku ada nasihat dan pertimbangan, akulah pengertian, padakulah kekuatan. Karena aku, para raja memerintah, dan para pembesar menetapkan keadilan. Karena aku, para pembesar berkuasa, juga para bangsawan dan semua hakim di bumi. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Kekayaan dan kehormatan ada padaku, juga harta yang tetap dan keadilan. Buahku lebih berharga daripada emas, bahkan daripada emas tua. Hasilku lebih daripada perak pilihan. Aku berjalan pada jalan kebenaran, di tengah-tengah jalan keadilan, supaya kuwariskan harta kepada yang mengasihi aku, dan kuisi penuh perbendaharaan mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab firman Tuhan ini. Kita sambut dengan menyanyi bersama-sama dari NKB nomor 119, nyanyikan lagi bagiku.
Dengan kasih jemaat diundang berdiri dan bersama-sama marilah kita mengaku iman kita dengan mengucapkan menurut pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Kita mulai. Aku percaya kepada satu Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantarannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria dan menjadi manusia, yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang adalah Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya kepada satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Jemaat disilakan duduk. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sebagai warga Gemim, di minggu ketiga di bulan September tahun 2020, dalam persekutuan bersama kita dituntun dengan firman Tuhan dalam bacaan Alkitab Amsal pasal 8 ayat 14 hingga ayat 21 dengan tema hikmat Tuhan membentuk profesionalisme kerja. Di era revolusi industri yang ditandai dengan sistem digital, dalam semua lembaga kerja, baik di instansi pemerintah, BUMN, badan usaha milik negara, milik daerah, atau lembaga swasta, maka pada satu pihak berhadapan dengan sistem robotik yang berdampak kurangnya tenaga manusia yang diperlukan, dan di lain pihak setiap pekerja dituntut profesionalisme dalam kerja. Oleh sebab itu, setiap orang yang sementara bekerja dan yang menjadi calon pekerja harus selalu berupaya untuk menampakkan keahliannya dalam menunjang profesi yang ditekuninya. Seiring dengan di era ini, maka sangat berdampak pula ketika berada di masa pandemi COVID-19 ini, di mana realitas kehidupan orang dalam mencari pekerjaan sangatlah sulit. Jangankan mendapat pekerjaan, orang-orang tadinya sudah dapat pekerjaan, banyak yang kena PHK, pemutusan hubungan kerja, dirumahkan dari tempat kerja, termasuk di perusahaan besar.
Biasanya ketika perusahaan melakukan efisiensi atau perampingan tenaga kerja, maka yang dirumahkan adalah tenaga kerja yang memiliki skill rendah, kurang profesional. Sedangkan tenaga kerja yang memiliki profesionalisme tinggi, merekalah yang dibutuhkan dan dipertahankan. Bagaimana orang yang memiliki profesionalisme kerja? Ini pertanyaan. Mereka itu punya pengetahuan dan keterampilan spesialis, punya sikap dan sifat yang baik, punya kompetensi, efisiensi, dan bertanggung jawab, dapat dipercaya, tekun, penuh disiplin, dan serius menjalankan tugas. Punya tujuan yang jelas dan kemampuan meraihnya. Saudara-saudara, bekerja bagi orang percaya atau orang Kristen secara hakiki adalah ibadah, wujud pengabdian dan rasa syukur untuk mengelola dan memenuhi panggilan Allah. Sebab sebelum jatuh dalam dosa, Allah memang telah memerintahkan manusia untuk bekerja. Kejadian pasal 2 ayat 15. Dan setelah jatuh dalam dosa pun Allah memerintahkan untuk bekerja. Kejadian pasal 3 ayat 23. Oleh sebab itu kita harus bekerja yang benar, bertanggung jawab, dan tidak dengan asal jadi. Yang penting sudah bekerja. Jadi kita harus profesional dalam kerja dan kita butuh hikmat Tuhan. Kitab Amsal pasal 8 ayat 14 hingga ayat 21 berbicara tentang hikmat. Karena itu bekerja dengan hikmat Tuhan berarti melakukan aktivitas melalui pertimbangan atau perencanaan dengan pengertian dan semangat atau kekuatan untuk menghadirkan keadilan. Ayat 14 hingga ayat 15. Berjalan pada jalan kebenaran. Ayat 20. Bila kita melakukan pekerjaan seperti itu, maka orang-orang yang dilayani akan menghormati dan menghargai karena hasilnya akan nyata, menjadi kebaikan bagi mereka, termasuk menjadi keuntungan bagi kita juga. Ayat 18, 19, dan 21. Saudara-saudara, kita bekerja tidak hanya karena dibutuhkan, tapi karena kita dihargai, dan semuanya oleh karena hikmat Tuhan yang membentuk profesionalisme kerja kita. Karena itu nikmatilah setiap pekerjaan yang kita miliki, karena tidak semua orang memperoleh kesempatan untuk memilikinya, betapapun mereka mau. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita. Terpujilah namanya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan untuk menopang dan menunjang pelayanan gereja. Sambil memberi, kita menyanyikan bersama dari nyanyian PKJ nomor 146, Bawa Persembahanmu. Persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu.
Tuhanmu, ucaplah syukur. Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kami. Syukur kami naikkan kehadirat-Mu yang kudus dalam doa dan sembah kami saat ini. Ketika Engkau perkenankan kami umat-Mu ada dalam persekutuan bersama di hari Minggu ini, dalam pelayanan lewat sarana internet, FB, dan YouTube. Dan kami jemaat Gemim Shalom di Karombasan Manado yang beribadah bersama di rumah masing-masing meyakini akan penyertaan-Mu yang memberkati kami semua dengan pelayanan firman kehidupan yang telah kami dengar dan renungkan. Maka kiranya kami meresponi guna melaksanakan kerja yang profesional karena hikmat Tuhan yang membentuk, sehingga jadi berkat dalam pelayanan kerja yang dipercayakan kepada kami. Dan di masa pandemi COVID-19 sangat berdampak bagi saudara-saudara yang di PHK dari tempat pekerjaan, dirumahkan. Tolonglah ya Tuhan, beri solusi terbaik agar mereka mendapat pekerjaan baru, usaha lainnya demi kesejahteraan mereka dan keluarga mereka. Karena itu, pulihkanlah segala keadaan yang dihadapi umat-Mu, amat terlebih dari pandemi COVID-19. Sambil upaya uji klinik untuk vaksin COVID-19 berhasil ditemukan. Dan anugerahkanlah kehidupan yang aman, tentram, damai, dan sejahtera bagi bangsa dan negara kami, Indonesia. Karena itu berdoalah kami, kiranya bagi pemerintah dari pusat sampai ke pelosok daerah, termasuk daerah kami Sulawesi Utara, diberi hikmat dan kearifan serta bijaksana dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Dan berdoalah kami juga, diberkatilah kiranya bagi jemaat Gemim Shalom di Karombasan Manado dari kolom 1 sampai 36 sebagai Bapa, Ibu, pemuda, remaja, dan anak sekolah minggu, serta lansia, dengan keluarga masing-masing. Anugerahkanlah kesehatan, kekuatan, kebutuhan hidup, kebahagiaan, kesuksesan. Demikian pun jadi bagian terhadap badan pekerja majelis jemaat, semua pelayan khusus, syamas, penatua, guru agama, dan pendeta, komisi Arpip, komisi kerja, dan perangkat pelayanan lainnya, penasehat majelis, kostor, dan pegawai kantor gereja. Juga bagi yang bergumul karena sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berduka dihiburkan, dan yang bersyukur atas ketambahan usia di hari ini bagi jemaat, yaitu Budi Winerungan membilang tahun usia ke-31 tahun, Jeffrey Lumempo 58 tahun, Adri Sarainsang 56 tahun, Hendrik Pomantau 67 tahun, Kori Sekeon 72 tahun, Brandon Sumampo 10 tahun, Since Goni 66 tahun. Tuhan menyertai, memelihara, memberkati dalam kehidupan mereka di usia baru ini, sambil meresponi dengan bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan itu baik. Maka kami pun meresponi dalam ibadah ini,
dengan memberi persembahan guna menunjang pelayanan gereja, maka berkatilah persembahan kami ya Tuhan, dan sambutlah doa kami yang diakhiri dengan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dengan kasih jemaat diundang berdiri, kita nyanyikan nyanyian penutup dari NNBT nomor 28, Ya Tuhan tolong aku. Ya Tuhan tolong aku, tuntunlah jalanku, dan pakai talentaku memuliakan nama-Mu. Jika aku sendiri, Engkau menghiburku. Terima kasih ya Tuhanku atas kebaikan-Mu. Sampaikanlah salam kepada tiap-tiap orang kudus dalam Tuhan Yesus Kristus, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Saat teduh selesai, saat teduh. Demikianlah ibadat kita di hari Minggu ini. Salam sehat bagi kita sekalian. Terima kasih. Dia seperti air yang mengalir di hatiku. Dia seperti air yang mengalir saat ini. Dia menjamah hatiku, juga menjamah hatimu. Dia seperti air